Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbagi ya teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, senang bertemu lagi ya dengan teman-teman. Tetap di channel ini, channel tentang kebaikan dunia dan akhirat. Channel yang memberikan informasi-informasi tentang kebaikan. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan mengenai jenis pekerjaan. Jadi di dunia itu bermacam-macam jenis pekerjaan ya, dari yang butuh skill, butuh kepandaian, butuh apa namanya, kemampuan-kemampuan khusus, ataupun bahkan dengan apa, pekerjaan yang tidak usah membutuhkan skill, tapi tetap ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan bagi para pekerja tersebut. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan mengenai tentang perangkat desa ya, tentang perangkat desa. Teman-teman tahu adalah bahwa perangkat desa itu adalah salah satu penyelenggara pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, ya kan? Perangkat desa ini memiliki peranan penting teman-teman dalam pengelolaan manajemen di desa, yaitu sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya. Di undang-undang lama itu 10 tahun yang lalu, sekarang diubah di tahun 2024 itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sebelum melanjutkan, terima kasih yang sudah subscribe channel Keren Fajar. Bagi yang belum subscribe dan like, yuk subscribe agar kita lebih semangat dan tentunya beragam informasi menarik dan baik akan kita berikan. Jadi teman-teman, sebelum kita beranjak kemana-mana mengenai penghasilan tetap dan tambahan, ya, dasar hukumnya apa? Yaitu ya, kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di pasal 81 ayat 1 di sini disebutkan bahwasanya APBD desa yang bersumber dari alokasi desa atau bahasa kerennya itu ADD, teman-teman. Terdapat anggaran penghasilan tetap kades, perangkat desa, dan perangkat lainnya. Lanjut ya, dari tadi kan kita bahas pasal 81 ayat 1. Jadi bupati atau wali kota itu menetapkan besaran penghasilan tetap kades, sekretaris desa, perangkat desa dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, yang penasaran? Yuk. Besaran penghasilan tetap kades atau kepala desa itu paling sedikit ya, Rp2.426.640, setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi kepala desa, teman-teman akan mendapatkan penghasilan tetap ya paling sedikit itu 2.400.000 sekian, teman-teman. Jadi silakan kalau ingin mencoba menjadi kepala desa jika nanti di desa teman-teman itu ada pilihan atau kekosongan kepala desa. Satunya adalah besaran penghasilan tetap sekretaris desa atau paling kerennya adalah Pak Carik ya. Sekretaris desa itu sekdes atau Pak Carik sebutannya kalau di desa. Itu paling sedikit adalah Rp2.224.420, setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A. Ya, kalau ingin teman-teman menjadi sekretaris desa atau Pak Carik, tapi tentunya semuanya tes itu harus dengan CAT ya untuk tahun-tahun ini ya teman-teman. Sedangkan untuk penghasilan tetap perangkat desa lainnya itu paling sedikit Rp2.022.200, setara dengan 100% dari gaji pokok golongan 2A. Itu berarti ada kadus, ada kasih, itu kemungkinan sebesar itu udah 2 jutaan ya teman-teman. Jadi di pasal 81 kita sudah membahas mengenai nominal. Sekarang kita cenderung masuk lagi lebih dalam, yaitu menyebutkan di pasal 81 tadi juga disebutkan bahwa
maksud ayat 1 itu tidak termasuk tunjangan jabatan, teman-teman. Tunjangan kerja, tunjangan kesehatan, tunjangan lainnya. Jadi jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan serta tunjangan purna tugas. Ya, itu baru tunjangan tetap saja, belum kemana-mana. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke pasal 81 ayat 3, teman-teman. Menyebutkan bahwa besaran tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan kesejahteraan, tunjangan lainnya itu jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan serta tunjangan purna tugas diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi di pasal 81 ayat 3 itu ada yang menyebutkan lain mengenai tunjangan jabatan. Kalau tadi kan tetap ya, ini tunjangan jabatan. Dan tunjangan perangkat desa jabatan adalah, ayo, aturannya adalah berarti PP atau peraturan pemerintah, permen ya bahasa singkat jargonnya, itu ada di nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 ya, tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu tunjangan ya, bukan tetap ya teman-teman. Di pasal 100 ayat 1 ini disebutkan bahwa tunjangan perangkat desa ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan. Garis besarnya adalah kemampuan keuangan desa, beban desa, dan tingkat kesulitan. Jadi desa yang lemah lipah loh jinawi, yang besar pendapatannya, kemungkinan akan beda dengan desa yang sederhana, karena di Indonesia kan semua desa tidak sama ya teman-teman. Jadi di pasal 112 itu menyebutkan tunjangannya sebagai berikut. Tunjangan jabatan 500.000 per bulan untuk Kades, 450.000 per bulan untuk Sekdes, 400 per bulan untuk perangkat desa. Itu tunjangan jabatan. Untuk kinerjanya 300.000 untuk Kades, 250.000 untuk Sekdes, 200.000 untuk perangkat desa lainnya. Sedangkan untuk tunjangan kesejahteraan ya 200 untuk Kades, 150 per bulan untuk Sekdes, 100.000 untuk perangkat lainnya, dan tunjangan lain-lainnya ada 100.000, 75 dan 50.000 untuk perangkat lainnya. Inilah formasi di pasal 100 ayat 2 teman-teman. Ini sedangkan di pasal 4 pasal 100 ayat 3 juga menyebutkan bahwa jaminan sosial itu di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan bagi perangkat desa dibiayai oleh APBD desa atau bersumber dari ADD ya. Dan di pasal 100 teman-teman menyebutkan bahwa tunjangan purna tugas bagi perangkat desa diberikan paling akhir masa jabatan dengan besaran sedikit 12 kali penghasilan tetap. Jadi penghasilan tetap di depan tadi dikalikan 12 itu paling sedikit. Kembali lagi tentang kemampuan desa tersebut ya, kemampuan. Jadi kalau kemampuannya sekian ya jangan dipaksakan dan jangan mengharap yang lebih. Kembali lagi ke kemampuan desa. Oke teman-teman, itu dari kami, tetap semangat, yuk cari informasi-informasi yang terbaik bagi kita semua dalam mencari pekerjaan. Cukup sekian dari kami, wabillahi taufiq hidayah, yang sempurna milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.